Oke, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel Altisam Official. Lagi semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih semua orang semua kasih doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasih yang berjuang terus memajikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Hari ini Kaisam akan membahas paspor yang ditangkap oleh CID atau menjadi barang bukti sebuah perusahaan keuangan ya, yang memberikan peminjaman uang kepada kalian, dan paspor ini menjadi jaminan saat sudah digerebek sama polisi dan ditangani oleh CID ya. Itu CID itu apa Kaisam? CID itu detektif lah cuy ya, yang bertanggung jawab tentang kasus tersebut. Ini kalau misalkan paspornya sudah di tangan di CID, itu nggak akan mungkin dikembalikan. Kalian disuruh bikin baru di KJRI. Oke, KJRI sekarang SPLP lagi laku keras cuy, ya kan? Jadi buat kalian yang rentenir, pikir-pikir ya untuk mengutangkan dengan jaminan paspor. Karena sekarang SPLP itu bayar $70 itu kan. Itu udah lagi laku di KJRI. KJRI itu udah males cuy ngeladenin ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak ada paspor, ya udah kalian pulang loh pakai SPLP. Kalau dipecat ya, silakan urus sendiri paspormu di sana. Jadi udah nggak mau ruwet-ruwet kayak gitu ngurusin kalian gitu kan. Ingat ya, paspor itu adalah dokumen negara, di mana kalian menggadaikan itu kalian itu melanggar dan itu bisa dituntut pidana hukum. Itu kalian tahu nggak vatsinnya berapa? 250 juta dan sel prodeo 5 tahun. Tapi kalian merasa bahwa paspor itu adalah foto kita, di mana kita menguasai paspor itu, dikirainya itu paspor kita. Tapi itu adalah dokumen negara, kalian harus sadar diri ya cuy ya. Dokumen negara Indonesia itu adalah satu-satunya menjadi penjamin di Hong Kong yang bisa memberikan pinjaman yang sangat gede banget. Itu ngalahin sertifikat rumah cuy. Kalian bayangin aja, kita utang di BRI ya, misalkan di Indonesia, itu sertifikat rumah palingan juga mentok 50 juta, ya kan, 25.000 Hong Kong dolar. Nah ini paspor, hanya paspor saja, itu bisa dihutangkan berapa coba? Dihutangkan bisa sampai ada yang 10.000 dikasih, ada yang 15.000 dikasih, hanya jaminan paspor. Ini sebenarnya yang menghutangkan apa yang hutang sih yang pintar? Menurut Kaisam yang hutangnya yang pintar, yang menghutangkan ini adalah bodoh gitu kan. Merasa bahwa dengan 15.000 misalkan ya, mendapatkan bunga jasa income gitu kan. Kita memang bisa mempercayai orang begitu saja, kita boleh rambut sama loh cuy. Tapi karakter orang Indonesia itu udah nggak akan mungkin bayar cuy, beneran. Ya kan? Jadi rentenir-rentenir ini berusaha untuk melegalkan lisensi keuangannya. Ada beberapa lisensi keuangan ya yang ada di Hong Kong ya. Itu memang dia mendaftarkan kantornya ini sebagai kantor keuangan yang berlisensi di Hong Kong. Dia membayar pajak, dia membayar aturan, tapi sistem kerjanya ini rentenir. Apakah boleh? Ya tidak boleh. Kalau banyaknya korban yang melapor ke polisi tentang mereport kantor tersebut, kalau lebih dari 20 korban yang melapor, ini bisa diselidiki. Lisensi itu bisa dicabut dan paspor yang ada di situ sebagai barang bukti itu bisa diambil sebagai bukti bahwa kantor tersebut menjalankan lisensi keuangannya tidak sesuai aturan pemerintah. Contohnya nih cuy, sudah ada terbukti nyata. Kemarin ada telepon masuk ke Kayatisam. Kayatisam bantuin saya. Bantuin apa? Saya sudah lunas Kayatisam, cicil di bank apa namanya, Rich apa gitu di Mongkok gitu kan ya. Di situ ya. Ini juga banknya juga mungkin aja mendengar ya kalimat Kayatisam ya. Maksudnya keamanan untuk mendapatkan keamanan untuk menjaga jaminan. Ini kan berarti tidak ada jaminan keamanannya gitu ya cuy ya. Terus akhirnya si pekerja migran ini hutanglah di bank ini yang ada di Mongkok cuy, dengan cicilan 2.000 berapa gitu cuy. Dan inisialnya si pekerja migran ini lunas cuy di bank tersebut. Terus bank ini ngomong, ya udah didiskon aja, kamu bayarnya segini aja ya, kamu yang 1.500-nya nggak usah bayar. Itu kan mungkin saja bunga jasanya yang kita bayar ya kan 1.500. Terus akhirnya si pekerja migran ini, enggak lah saya lunasin aja, yang penting paspor saya diambil. Iya dong, rugi dong. Kita sudah cicil dengan baik gitu kan, secara kemauan bank tersebut. Masa mau lunas dibilangnya kita suruh bikin aja yang baru. Lah ngapain juga kita bayar-bayar kalau kita disuruh bikin yang baru. Tadi nggak usah dibayar aja, bener nggak sih? Akhirnya si pekerja migran ini tetap melunaskan cuy, dan mau ngambil si paspor ini kan, karena kan kontraknya ini sudah lunas ya kan. Akhirnya bank tersebut secara jujur ngomong, kalau misalkan udah paspormu ada di polisi, nggak bisa diambil lagi, kamu pergi aja ke KJRI untuk bikin lagi. Akhirnya datang ke Kayatisam,
Oh kamu udah lunas. Oh kalau udah lunas kita tanya dulu polisinya, di mana paspornya, bisa nggak untuk diambil lagi. Kenapa si pekerja migran ini bisa ketahuan paspornya di kantor polisi? Karena dia juga nggak tahu harus minta tolong sama saya siapa gitu kan pada waktu itu. Akhirnya si pekerja migran ini datanglah ke kantor polisi untuk meminta surat keterangan hilang paspor dan akan membuat kembali ke KJRI. Ternyata saat di polisi ngomong, paspor kamu ada di CID loh, nih nomornya, kamu hubungi dulu ya kan. Akhirnya karena nggak bisa bahasa, akhirnya Kaisang bantu dan si pekerja migran ini untuk di hold dulu, jangan bikin dulu, coba kita tanya dulu kepada pihak polisi. Ternyata saat dihubungkan ke CID, ternyata si CID ngomong paspor tidak bisa dikembalikan, silakan bikin lagi ke KJRI Lesinkun katanya. Nah ini kalau sudah diambil sebagai barang bukti, maka walaupun kita yang punya paspor itu tidak akan dikembalikan karena ini adalah dokumen negara, bukan dokumen kamu gitu, ngerti nggak? Jadi ya kamu harus bertanggung jawab ke negara kamu, minta baru lagi ya. Karena ini celakanya buat kalian yang menggade-gadekan paspor ke lembaga keuangan yang mungkin merasa bahwa lembaga keuangan itu berlisensi, ya hati-hati tuh. Ini aja paspor aja bisa diambil sebagai jaminan. Itu artinya apa? Walaupun di luar sana mengatakan bahwa kita ini berlisensi, kita ini punya legalitas di Hong Kong, jangan macem-macem. Pokoknya intinya kalau kalian punya uang di atas pokok hutang, kalian datang ambil paspormu. Itu pasti dikasih. Tapi kalau misalkan kalian utangnya 5.000, kalian punya uang 3.000, ya nggak akan mungkin bisa. Walaupun kamu mempokingkan juga nggak akan bisa. Kecuali kalau kamu bawa 6.000, saat kamu utangnya 4.000 itu bisa kalau kita poking, ya kan? Nah itu, nah celakanya nih lembaga keuangan di luar sana. Hati-hati dalam menyimpan itu paspor. Ya jangan kayak gini lah, kita udah lunas gitu kan, ujung-ujungnya kita juga harus bikin baru. Tapi ini adalah konsekuensi yang harus kalian terima, bahwa memberikan dokumen kita ke orang lain itu tidak ada jaminan dokumen kita selamat gitu kan. Ya udah sana lari ke KJRI, ngomong apa adanya, Bu, paspor saya ini bukti saya lunas. Ya pasti akan dikasih sama KJRI paspor baru, tapi itu pun harus ada surat dari majikan, surat dari agensi, ya kan? Nah dilihat dulu visanya ini mepet atau enggak. Kalau visanya mepet, walaupun kalian mengajukan paspor, kalian tetap akan dibikinkan SPLP terlebih dahulu. Kalau SPLP itu sudah keluar, kalian misalkan finish kontrak nih, kalian ganti majikan, itu bisa diproseskan menggunakan SPLP. Tapi begitu SPLP itu sudah ada visa baru, baru kalian bisa ganti paspor. Ya begitu prosesnya cuy. Jadi buat kalian ya, belajar dari kasus ini. Kaisang itu ngomong si pekerja migran ini untuk minta biaya penggantian paspor ini dari bank tersebut. Ya kan, kalau misalkan penggantian biaya ini misalkan $800, jadi si pekerja migran ini harus minta sama perusahaan ini untuk membiayai $800 lagi. Kalau enggak, yuk kita laporkan, poking kita yang poking, ya kan? Iya dong, harus, ya kan? Jadi nanti Kaisang pantau, Kaisang suruh ke KJRI untuk membuat paspor. Habis itu kita juga membuat ngomong sama banknya, datang langsung ke banknya, paspor saya diambil si ID gara-gara perusahaan kalian. Ya kan, saya nggak mau tahu, pokoknya kalian bayar $800 untuk ganti paspor saya. Harus berani, ya kan? Dia berani untuk membuka bisnis keuangan seperti itu, ya kan? Kalau misalkan kita sudah memenuhi kewajiban kita, maka kita juga mendapatkan hak keamanan lah, ya nggak sih? Bayar paspor saya $800. Nah ini, jadi yang ruginya apa? Ruginya ya kita repot, ya kan? Jadi buat kalian hati-hati tuh ya. Dan juga buat kalian ya, para rentenir pekerja migran yang masih bisnis rentenir. Kalau misalkan sekalinya kalian itu kedapatan paspor orang lain saat kalian jalan atau apa, untuk memegang identitas orang lain di Hong Kong, itu tidak boleh ya cuy ya. Bahkan ATM aja kalau misalkan namanya ini dibawa orang lain itu bermasalah ya. Jadi udahlah, jadi kita udahlah biasa-biasa aja gitu ya cuy ya. Terus sekarang juga udah kurangi lah untuk menggade-gade paspor gitu kan. Karena itu adalah nyawa kalian. Sekarang terminate itu lagi banyak cuy. Banyak juga di luar sana teman-teman kita yang diusir, nggak ada paspor gitu kan. Masa iya kalian harus mengulang lagi dari nol, pulang dulu ke Indonesia untuk pasporan lagi. Terus juga nggak semua PT mau memproseskan kamu tanpa paspor gitu kan. Karena membuat paspor sesampainya di Indonesia itu mahal ya. Jadi buat kalian kalau misalkan memang sudah tidak ada jalan keluar, yang harus kalian lakukan adalah selamatkan dokumen supaya nanti kalau saat kita keluar dari rumah majikan, kita masih bisa proses lagi.
Nah, di situ kesempatan kedua itu diperbaiki untuk membayar apa dulu yang harus dibayar. Ya, nah itu mungkin cerita yang paspornya diambil CID, ya wis, ya menyerah. Ketangkep, kasihan deh lu, kena grebek. Tapi masih beroperasi tuh, apa namanya, banknya. Ya karena apa? Masih beroperasi, ya mereka masih banyak kok peminatnya dari kalian-kalian. Di sini yang dibodohi siapa? Ya dibodohi kita gitu kan. Udah kita diperas, bunga jasa tinggi, paspornya diambil polisi lagi. Kalian kalau misalkan finance kayak gini yang nggak mau mengeluarkan paspor kita kalau kita sudah lunas, poking aja, membuat laporan. Semakin banyaknya laporan suatu perusahaan keuangan tersebut, maka semakin banyak lisensinya yang dicabut gitu kan. Apalagi menjalaninya dengan praktek rentenir, nggak boleh ya. Karena finance di Hong Kong itu boleh menerapkan bunga jasa itu 48% per tahun loh cuy. Bukan 48% per bulan. Kalau misalkan rentenir di luar sana itu 20-30%, berarti per tahunnya ini sampai 200 lebih dia menerima bunga jasa dari kalian. Yang bodoh siapa? Kita yang mau diperas keringatnya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.